Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sabri di channel YouTube Maulana Nur Sabri dong tentunya. Ya kan bahas tentang saham, kripto, dan juga motovlog tentunya di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya juga tentunya. Oke guys, kali ini oh ya saya juga ada podcast My Pod Story by Maulana Nur Sabri. Silakan di follow juga ya di podcastnya ya di kanal podcast teman-teman. Oke, kali ini di tanggal 15 November 2022 gitu. Tapi mungkin posting video ini saya di tanggal 16 Novembernya ya, di hari Rabunya mungkin. ah saya akan bahas tentang prediksi saham di seri prediksi saham dengan memproyeksikan harga saham era gitu. Karena apa namanya kemarin itu di tanggal 15 November ya, tanggal 15 November itu saya dapat berita news kalau ternyata di kuartal ketiga itu era itu berhasil meraih laba bersih sekitar 680,28 miliar rupiah gitu ya kan. Itu mereka berhasil meraih laba bersih, tapi kenapa sih sahamnya malah turun gitu ya kan. Kalau nggak salah sempat ke angka 400 deh gitu. Bahkan mungkin di bawah 400 juga kalau nggak salah gitu. Kemarin hasil pengamatan saya tanggal 15 November ini. So, pastinya disclaimer on, tapi mari kita coba kupas dari sisi rasio fundamentalnya dan juga kita akan baca sentimennya seperti apa gitu. Sehingga apa sih yang melatar belakangi dari sisi fundamental pergerakan dari saham era ini tadi. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya. Saya yang sudah menekan tombol like, share, dan juga komennya. Dan tentunya sudah memberikan subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan bagi yang belum yuk ditekan yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Oke, dan nyalakan loncengnya juga ya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Oke, langsung saja teman-teman, kita nggak akan panjang lebar ya di sini. Kita akan proyeksikan harga saham merah. Yang pertama yang harus kita lakukan tahap-tahapnya adalah kita masuk ke biasa ke Google gitu atau search engine teman-teman sendiri deh apa deh. Ya kan? Nanti tinggal ketik aja tuh kode saham era gitu ya kan kode saham era misalnya tuh nanti dia akan keluar newsnya apa, profilnya seperti apa gitu. Dan saya langsung saja di sini saya sudah memilih beritanya yang salah satunya ini kemarin yang saya sudah sebutkan ya tanggal 15 November 2022 ya di jam 4 lewat 15 menit sore itu. Ini penjualan naik, laba bersih Hera Jaya malah turun guys 5,4%. Jadi 680 miliar ya 680,28 miliar tadi lah kurang lebihnya seperti itu guys gitu. Nah di sini ya guys ya teman-teman semua. Em, ya, di sini kita bisa baca ya. Kalau penjualannya sih itu naik gitu ya kan. Penjualan itunya itu neto ya, itu 34,94 triliun, 34,94 triliun, guys. Hampir 30 ya 35 triliunan lah kurang lebih ya plus minus lah gitu. Kurang lah. 35 triliun kurang lah gitu ya kan. Nah, ini meningkat ya. Kalau dari sisi pendapatan tuh 12,5% itu meningkat ya dari kuartal ketiga per 2021 kemarin gitu. Yang hanya 31,14 triliun. Nah, ini beritanya di sini semua ya kan. Nah, di sini masih segmen seluler. Memang mereka itu ke segmen seluler, tapi kabarnya juga masuk bisnis retail juga ya. Nah, entahlah. Lagi nanti kita cari tahu sendiri ya teman-teman ya. Oke, nah penjualan itu kan memang seluler dan tablet itu setara 78,4% dari total penjualan itu yang diraih era. Oke, ini segmen komputer juga ya kan dari berbagai wilayah. Sini ada semua beritanya sini guys ya. Di sini ada semua gitu. Laba brutonya naik 17,54%. Ini bruto ya, laba bruto bukan netnya ya guys ya. Oke, biaya keuangan melonjak. Nah, ini dari sisi biayanya nih yang naik gitu. Ya kan, yang apa namanya, yang menyebabkan laba bersihnya itu meskipun penjualannya itu naik ya, itu signifikan gitu. Gak signifikan juga sih, tapi intinya naik sih dibandingkan periode kemarin gitu di kuartal yang sama. Ternyata biaya keuangan era ini juga salah satunya naik gitu, melonjak 31,69% menjadi 185,81 miliar ya kan. Lalu ada rugi entitas asosiasi juga sih. Jadi mungkin ini yang terasosiasi dengan perusahaan era ya gitu 33,55 miliar. Nah ini sorry guys kalau suara saya agak bindeng biasanya saya pakai screen muka tapi sekarang enggak gitu ya karena ini tadi karena lagi nggak fit aja gitu. Oke. Nah sini ya. Oke, laba bersih aja mencapai peringkat ketiga dari keuntungan tetapi dibandingkan dengan periode kemarin itu ini mengeluarkan 5,41% ya. Kalau di periode kemarin itu kan 719,20 miliar, 20 miliar rupiah ya pada kuartal ketiga 2021 kemarin gitu.
Oke, em, tapi total asetnya naik juga nih, ya kan? Total asetnya dari 16,02 ini di periode sekarang gitu dibandingkan 11,37 triliun. Ya, mungkin ini yang menyebabkan kenapa ada beberapa biaya ya membengkak gitu ya, masuk misalnya biaya akumulasi aset, posisi akuntansi gitu ya kan. Juga ada biaya depresiasi depresiasi segala macamnya itu juga menjadi beban gitu. Ya otomatis itu juga akan mengurangi laba bersihnya gitu. Tapi secara income mungkin bertambah tapi bebannya juga otomatis naik kalau semakin banyak aset. Asetnya akan naik gitu, tapi jangan lupa gitu ketika aset itu naik maka juga ada beban sih. Ada biaya-biaya yang harus Anda alokasikan juga paling nggak kan untuk perawatan dan operasional segala macamnya lah di penambahan aset itu tadi. Oke, mungkin nanti saya akan coba bahas dari sisi akunting itu seperti apa gitu. Oke, lanjut. Itu tadi sentimennya ya. Itulah kenapa saham ini kenapa sempat turun gitu ya, tertekan ya dia itu. Tertekan gitu. Kita coba masuk langsung ke ini. Oke, ini karena hari ini ya, apa namanya? Kalau dari periode kemarin sih saham ini sempat turun sih gitu. Bahkan sampai di bawah 400-an ya kan. Tapi di close di harga 400. Sempat ribuan mungkin ya ribuan tipis lah gitu. Dan ini teman-teman tampilan dari RHB Smart versi smartphone-nya ya. Ini versi RHB. Jadi buat teman-teman yang mau membuka apa namanya membuka akun investasi, akun saham silakan ada di kolom deskripsi di situ. Nanti jangan lupa untuk masukkan kode salesnya BM5 nanti. Nah, dan jangan lupa juga untuk kontak WA saya supaya pas saya bisa mantau teman-teman juga nantinya. Oke, jadi kita bisa diskusi nanti. Karena saya nggak mau minteri teman-teman, nggak. Saya pengen sharing aja. Kali aja teman-teman yang punya knowledge yang lebih dari saya, kita bisa saling interaktif. Tapi kalaupun nanti teman-teman butuh advice, kita coba untuk lebih interaktif gitu ya, supaya nanti kita lebih progres lah intinya. Oke, lanjut. Di sini ada IPS, PER, PBVS, ROE, ROA, dan DER. Sebenarnya semua semua komponen komponen itu penting ya sebenarnya. Baik seperti book value, nilai-nilai bukunya itu 364 gitu sehingga dan nilai sahamnya era ya mungkin akan mendekati di book value-nya ini tadi itu karena ini juga dari sisi accounting juga ada penambahan aset dan sekaligus juga ada tambahan biaya tentunya di situ ya atau beban lah istilahnya. Oke, earning per share-nya 63,64. Oke, di sini ya teman-teman ya. Earning per share 63,64 ya guys ya. Dan pairnya adalah sebentar. Oke. Oke, jadi di sini ada IPS 63,64 kali dan juga price earning ratio-nya atau pairnya 6,29 kali, PBVS-nya 1,02, DER-nya 1,38, ROA 6,55%, ROE 16,17%. Oke guys, yang pertama itu kita memastikan range dari pair itu sendiri antara 2 sampai 11 atau 13 toleransi 15 kali ya. Nggak boleh lebih dari 15 kali gitu. Kenapa? Karena kalau 15 kali itu udah terlalu tinggi atau kemahalan. Kalau di bawah 2 itu terlalu murah atau kemurahan ya kan. Tapi ini menarik. Yang penting jangan sampai minus saja dulu. Itu yang pertama ya. Kalau dari sisi rasio pairnya gitu. Dan yang berikutnya BPS-nya tuh range-nya 1 sampai 2 gitu. Boleh nggak sih di bawah 1 Mas? Boleh aja gitu. Tapi kalau bisa sih jangan minus juga ya. Atau paling nggak ya 0,5 lah gitu. Karena kalau dibulatkan kan 0,5 ada sebagian yang dibulatkan tuh ke angka satu. Itu juga menarik gitu. Tapi jangan sampai minus ya intinya. Lalu maksimal 2 boleh toleransi 2,5 deh PPVS ini tadi ya toleransinya gitu. Kalau di atas itu udah over value. Ya kalau di bawah 1 itu namanya under value. Jadi itu perspektifnya seperti itu guys. Dan juga ada ROE juga 16,17%. Nah, ini juga menarik juga ROE ini nanti kita akan coba combine dengan rasio industri juga ROA juga gitu. DER-nya ini maksimal sebenarnya 1 gitu. Tapi di sini malah 1,38. Itu yang mengapa saham ini agak berat gitu untuk bergerak ya. Salah satunya dari DER-nya ini 1,38. Seharusnya DER itu maksimal 1 gitu. Tapi overall sih ini hanya salah satu aja rasio yang kita perhatikan gitu. Karena kita nggak boleh menafikan juga rasio-rasio lainnya yang juga faktor teknikal juga tentunya ya kan. Oke lanjut. IPS sekian ya kan IPS-nya sekian, pairnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke sisi kanan sini ya guys ya. Ini ada Aro, salah satu fitur terbaru dari smart trading versi RHB Smart di sini. Ada value analyzer sini guys gitu. Di sini ada PEG ratio ya. PEG ratio itu begini. Kalau dia di atas 1, maka saham itu tergolong mahal. Kalau di bawah atau over value ya atau over value. Kalau di bawah 1 itu namanya under value atau murah. Kalau di atas 1 itu udah over value. Jadi sebisa mungkin kita pilihnya PEG rasionya itu kalau bisa sih 1 gitu. Emang nggak boleh mas kalau saya pilih di ya boleh aja gitu. Tapi sekali lagi ini hanya perspektif dari sisi PEG ratio ya. Teman-teman nanti silakan kombinasikan aja dengan perspektif yang lain gitu. Oke, ada PEG analisisnya di sini keluar ya karena PEG rasionya minus 0,45 maka
analisisnya adalah negatif gitu. Sebenarnya kita harus hindari sih saham-saham seperti ini, tapi perlu kita bahas gitu. Apakah saham ini benar-benar menarik atau tidak gitu. Oke. Fair value estimasinya 750,81. Nah, ini fair value-nya. Jadi seharusnya harga saham ini kalau dari sisi PEG ratio-nya itu di 750-an lah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi karena adanya apa sentimen lain seperti PEG ratio-nya ini 0, minus 0,45 dan juga DER-nya 13,8 di atas 1. Ini tentu menjadi catatan bagi kita bahwasanya kita kalau mau trading pun mungkin akan langkah lebih baiknya kita nunggu sentimen seperti itu guys. Tapi kalau dari sisi valuasinya saham ini sebenarnya cukup menarik karena apa? Ini masih dia bisa ke 750-an, kurang lebihnya ke sana sih arahnya gitu. Oke, itu berdasarkan perspektif PEG ratio ya guys ya. Oke, industrial value estimation-nya ini kosong ya, ya karena negatif ini tadi ya. Jadi purchasing ratio terhadap industri ini kita akan bandingkan langkah berikutnya kita akan bandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya gitu. Nah, kita bandingkan di sini. Oke, kalau rasio emitennya PR-nya ini 6,29 versus 0,19 kali. Nah, ini di atas per industrinya gitu. Itulah kenapa saham ini agak berat gitu. Kalaupun ada kenaikan, pasti seolah-olah kok kayak ini dia ketahan deh gitu, ya kan? Selain dari DER-nya, PG rasionya dan juga sini rasio industrinya dia di atas gitu. Seharusnya itu nggak boleh di atas rasio industrinya. Tapi ini menarik mungkin karena ya pasca pandemi ya, pasca pandemi, jadi mungkin akan ada semacam rebalancing dari sisi rasio industri ini tadi, sehingga nanti kita ini perlu kita review lagi atau kita cermati lagi nantinya. Oke, PBV-nya 1 ya. Nah, ini kalau terhadap PBV industri 6,48 jauh ya, jauh. Ini masih jauh di bawah per industrinya sih eh, saham era ini tadi gitu ya kan. Jadi ini menarik dari sisi PBV-nya, ROE-nya 16,17% versus 11,31%. Oke, sebenarnya sih harapan saya sih ini nggak terlalu jomplang gitu, karena jangan sampai terlalu jauh antara rasio rasio ROE si emiten ini dengan rasio ROE si industrinya jangan terlalu jomplang gitu. Kenapa? Memang sih kalau ROE ROE emiten tuh kalau bisa sih alangkah idealnya itu 15% dan stabil di angka itu ya. Syukur-syukur bisa di atasnya juga. Itu bisa dikategorikan stabil dan bagus secara pengembalian ekuitasnya gitu. Tapi kalau misalnya itu terlalu jomplang di atas si ROE industrinya, nah ini kita harus hati-hati karena satu-satu dia bisa aja stock split atau right issue seperti itu sih. Normalnya seperti itu sih kalau secara historisnya. Oke, disclaimer on. Debt equity rasionya berikutnya 1,38 versus 1,86 terhadap dari industrinya gitu. Nah, ini masih di bawah juga, masih di bawah dari industri, tapi kan kita kan harapannya sih di atas sorry, di bawah 1 ya atau maksimal 1 gitu. Dan ini rasio dari si era ini 1,38. Ya mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya nanti rasio-rasio tadi yang mungkin agak uh, kurang menarik ya gitu ini bisa bisa menjadi menarik nantinya tapi teman-teman ini dari sisi rasio fundamental ya silakan teman-teman nanti lihat dari perspektif sentimen dan juga teknikalnya juga oke ini hanya salah satu indikator aja oke dengan rasio-rasio ini tadi maka berapa sih proyeksi harga saham ERA dengan IPS 63,64 terhadap PER-nya 6,29 kali ya kalau ini dikalikan ini maka harganya adalah 400. Tapi mari kita proyeksikan harga sahamnya berapa. Ternyata harga saham ERA proyeksinya yaitu di angka 511,66 rupiah per lembarnya. Jadi harga wajarnya idealnya itu di 511,66 atau 510, 515 lah kurang lebihnya. Ya, dengan harga 400 sih cukup menarik gitu. Tinggal nanti kita tunggu aja sentimennya dan kapan timing yang tepat itu ada di teknikal tentunya. Oke, itu aja guys dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa menekan tombol like subscribe-nya ya dan tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Em, buat teman-teman jangan lupa untuk vaksin booster juga ya. Apalagi ini apa namanya cuacanya juga mulai ini ya. Jadi teman-teman jaga kesehatan juga. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sabri. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.